Apakah berat beban hidupmu dan telah usai pengharapanmu? Kau berkata, habis sudah, tapi tenanglah, Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Tiada yang mustahil bagi Allah, serta bagi yang percaya. Semua badai tofan diteduhkannya, percayalah Tuhan masih bekerja. Di saat tiada harapan, tak terbuka jalan, yakinlah Tuhan masih bekerja. Di tengah badai menerpa, masalah melanda, percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Percayalah Tuhan masih bekerja. Apakah berat beban hidupmu? Apakah habis pengharapanmu? Jangan panik dulu, karena Tuhan masih bekerja. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Sony Sakarya dalam program Tuhan Masih Bekerja. Saya percaya hari ini Tuhan akan kembali menjamah kita semuanya dan memberkati kita semuanya. Hari ini secara khusus saudara-saudara kita akan mewawancarai seorang yang sembuh dari penyakit amandelnya. Sudah sejak kecil sakit amandel, tapi disembuhkan begitu saja oleh kuasa Tuhan ketika mengikuti ibadah demi ibadah dan mendengar firman dan terus mendengar firman. Dan hari ini sudah ada bersama dengan saya ya yang sakit amandel, Efrida Nino Aristarci, biasa dipanggil Aci, dan ini adalah suaminya ya. Nah, namanya Eka Purwanta, biasa dipanggil Eka atau Eko. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan mereka bagaimana kisahnya sampai orang yang sakit amandel sejak dari kecil kok bisa tiba-tiba disembuhkan. Ya, Aci, saya mau tanya sejak kapan tahunya sakit amandel itu dan bagaimana ceritanya awalnya itu sakit amandel gimana? Saya sakit amandel itu SD, Ya. kira-kira kelas SD kelas 4 atau kelas 3 gitu. Oh, SD. SD kelas 3, kelas 4. Iya. Berarti kira-kira usia berapa itu? Usia 7, 8, 9? Iya, sekitar itu. 7, 8, 9 7, 8, gitu iya, ya. iya. Ya. Itu awalnya kan panas tinggi, sakit demam, Ya. panas tinggi. Terus tenggorokan sakit. Pertama ngira sih radang tenggorokan, gejala awalnya seperti itu. Terus sama orang tua diminumin yang biasa untuk tenggorokan gitu, untuk radang itu sama untuk penurun panas. Ya. Udah minum tapi enggak turun juga panasnya. Ya. Terus radangnya tuh kayak makin menjadi, untuk menelan makanan aja susah gitu, sakit gitu. Terus untuk mulut jadi nggak bisa membuka lebih lebar gitu. Jadi cuman
setengah gitu. Saking Sakit, sakitnya ya. tenggorokan itu. Iya, gitu. Terus panas tinggi sama mudah ngantuk. Oh gitu. Gitu. Jadi gejala awal yang dirasakan panas Panas tinggi, terus tenggorokan sakit. tenggorokan sakit, ada batuk? Enggak, Nggak ada batuk. enggak. Cuman Sesak nafas? enggak. Oh, itu gejala corona. Kalau sekarang sudah dibilang corona itu ya. Iya. Untung dulu Untung. kelas 3 SD. Oke. Jadi gejala yang muncul demam, panas tinggi, sakit Iya. tenggorokan, Susah nelan. susah menelan karena sakit, Iya. Terus mudah mulut susah terbuka karena saking sakitnya, terus mudah ngantuk. oh ya mudah Mudah ngantuk karena ngantuk. tenggorokan sakit jadi mudah ngantuk. Badan terasa sakit-sakit nggak? Ya kan karena demam tinggi itu, Det. Iya, Ya, biasa jadi kan kayak kalau ngilu gitu. ya kalau tenggorokan sakit kan biasa Mm-mm. badan pegel-pegel sakit Iya, ya. ngilu gitu. Ya. Waktu itu Eka belum ada ya? Oh, belum, Det. Dia Oke, masih berkelana. iya. Lalu gejala yang muncul itu aja, nggak ada lagi gejala yang lain. Nggak ada. Seberapa parah sih sakitnya? Yang parah itu demam sama nggak bisa nelannya itu. Iya. Demamnya itu tinggi. Jadi karena Sampai berapa derajat Celcius? Aduh, Kalau saya kurang tahu ya, Panas karena dulu tinggi. kan kecil jadi nggak nge gitu. Oh, Maksudnya iya. diukur sih temperamen sama orang tua, cuman saya nggak Oh, lupa nggak lah ingat, gitu. iya. Cuman memang sampai ngigau. sampai Sampai ngigau ngigau karena gitu karena cukup saking tinggi. panasnya Iya, gitu, sampai ngigau gitu. Jadi Iya. sama bener-bener nggak bisa nelan, minum aja sakit gitu. Berarti susah makan ya? Iya, itu makannya bubur cuman bubur aja, udah bubur diencerin lagi. Jadi Oh, udah kayak air gitu, karena Oh, iya, susah iya. gitu. Terus karena itu udah hampir semingguan nggak sembuh-sembuh, ya. akhirnya dibawa orang tua ke rumah Dokter. sakit, Oh, iya rumah ke sakit, dokter, iya. diperiksa. Ternyata yaitu divonis ini amandelnya akut gitu. Radangnya akut. Ya, Amandel. amandelnya udah bengkak dua-duanya, udah rusak dan ini sembuhnya udah divonis tuh operasi waktu itu. Oh iya iya. Mm-mm. Oh iya, saudara bagi yang belum mengetahui atau mengerti sakit amandel atau amandel itu apa, mungkin saya jelaskan sedikit. Amandel itu seperti apa ya, dua kayak benjolan kecil di tenggorokan Iya. kita. Itu sebetulnya diciptakan Tuhan dengan fungsi untuk mencegah dari infeksi. Jadi sebetulnya amandel itu diberikan Tuhan untuk mencegah infeksi. Tetapi permasalahannya seringkali yang infeksi amandelnya gitu kan. Iya. Yang Aci alami ini amandelnya yang infeksi. Jadi begitu. Jadi seringkali karena dia fungsinya menahan kuman, seringkali amandel itu malah jadi sarang kuman. Iya. Sarang bakteri sehingga jadi mudah Mudah radang sakit, dia, iya, mudah mudah radang sakit. sampai akut. Iya. Karena saya juga sering sakit tenggorokan dulu, malah amandel saya sudah diambil, sudah dioperasi. dioperasi. Kamu nggak operasi ya? Enggak. Makanan apa yang dilarang untuk dimakan waktu itu? Makanan yang dilarang tuh es krim, minuman dingin gitu maksudnya. Minuman dingin. Iya, yang es gitu nggak boleh. Terus ciki-ciki, apa Oh sih ya, makanan ciki. anak-anak gitu, yang ciki-ciki Makanan enak gitu. semua ya. Iya. Terus Goreng-gorengan? goreng-gorengan ya nggak Iya. boleh. Terus makanan yang terlalu banyak penyedap Oh iya, gitu. ya kayak ciki kan Iya. banyak Kan penyedapnya. ya kadang kan kalau kita makan di luar, orang kan kadang masak terlalu gurih kayak Oh, gitu. Nah iya. itu udah langsung sakit Kalau gitu. seandainya melanggar atau lupa lalu makan makanan-makanan yang dilarang itu, langsung reaksi atau gimana? Iya, paling misalnya malam ini makan Ya, atau malam ini minum, besok paginya udah langsung radang, nggak bisa nelen, panas. Panas. Iya, itu. panas langsung tinggi. Iya, langsung panas gitu. Oh, cuma langsung deh. semalam waktunya Iya, berlalunya iya, langsung Jadi- reaksi dia. iya. Ada yang reaksinya langsung nggak? Begitu makan langsung reaksi, langsung demam. Tenggorokan. Jadi langsung kayak Nggak enak tenggorokannya ya kayak kalau kita mau batuk. Kayak mau batuk tuh kan langsung kayak gimana gitu. Oh. buat nelen ludah gitu, udah sakit kayaknya wah udah ini. Jadi langsung
Itu semua makanan yang Yang dilarang itu atau ada makanan tertentu yang reaksinya sangat cepat kalau dimakan? yang paling saya cepet itu yang kalau yang saya ya waktu itu es krim. Karena kan dingin sekali tuh. Kalau namanya es krim kan benar Iya, dingin. iya, Nah, itu iya. langsung tuh misal baru 2 suap gitu udah langsung di tenggorokan nggak enak, langsung kayak pedih gitu. Langsung Langsung kayak sakit. luka gitu, Oh, heeh, langsung. langsung berasanya kayak luka gitu. Jadi pedih kan untuk kayak nelen gitu udah nggak Jadi enak. biasa yang makanan yang langsung bereaksi itu es Mhm. krim. Iya, Nah, pertanyaan es saya krim. sekarang, kamu suka es krim nggak? Suka, Oh, suka banget. berarti itu pencobaan besar. Iya, di umur segitu kan itu tersiksa Suka-sukanya banget. es krim Iya, ya, lagi iya. suka-sukanya es krim, ciki, Iya. malah nggak Terus boleh. iya, kalau terus apalagi setiap namanya dulu kan suka kalau ulang tahun tuh teman-teman gitu kan Ada gantian itunya ya, dirayain. Nah, kan pasti itu Det, ada ciki, ada es iya, krim, ada ada goodie minum-minuman. bag-nya lah. Iya, betul. Goodie bag-nya isinya Ciki, es ciki. krim yang gitu kan. Nah, itu udah Iya, bener. iya. Jadi sama sekali saya nggak makan itu. Jadi setiap kali ulang tahun Mm. goodie bag-nya dikasih ke orang lain lah ya. Iya. Karena langsung bereaksi jika makan. Mm-mm. Itu setiap kali makan itu langsung bereaksi begitu. Iya. Jadi benar-benar itu makanan harus diharamkan gitu. Iya, iya. Emang kata dokter kalau nggak, kan saya memang nggak mau takut Det waktu itu, nggak mau dioperasi. Iya. Nah, dokter bilang kalau nggak mau dioperasi, ya nggak boleh makanan ini seumur hidup. Waktu itu yang saya ingat begitu. Dokter iya. langsung bilang, jangan sekali makanan-makanan yang itu tadi seumur hidup. Kalau nggak mau sakit. Jadi Gitu. harus dioperasi, dia ambil amandelnya gitu ya. Iya, dipotong ya. iya. Waktu itu dokter bilang harus operasi. Oh, harus operasi Tapi karena kamu nggak mau. iya, Kenapa nggak mau? takut Di itu deh. usia berapa itu yang dibilang harus operasi? Iya, SD itu, kelas Oh, 4 itu. SD itu. Iya. Wah, SD Umur ya takut ya, operasi iya, lah ya. iya, umur 7-8 itu lah. Nah, kenapa nggak mau operasi? Orang tuanya yang nggak mau atau kamunya yang nggak mau? Sayanya yang nggak mau. Kenapa? Takut suntik deh, takut jarum. Oh, kamu takut jarum? Iya. Kalau di operasi kan pakai pisau bukan pakai jarum. Tapi kan waktu dulu kan Tapi di bius iya, pakai jarum maksudnya suntik. Ya. waktu usia segitu kan udah operasi gitu kan kayaknya mikirnya hal yang Besar banget ya. menakutkan Iya, gitu. Saya nggak mau gitu. Oh, dari kecil sudah takut jarum suntik. Iya, Kalau obat tidak takut. enggak, Kalau dokter enggak. nggak takut juga, Enggak, cuma enggak. takut sama jarum suntik. Iya, jadi kalau misalnya sakit apa saya nggak mau disuntik, jadi diganti obat aja gitu. Oh iya iya iya. Sampai berapa takut disuntik? Takut jarum suntik itu sampai umur berapa? Sebenarnya sampai sekarang sih kalau bisa nggak suntik nggak Oh, suntik sampai sekarang gitu. takut jarum suntik. Maksudnya kalau nggak bisa, maksudnya kalau selama masih bisa nggak disuntik, nggak suntik. Waktu ketemu Gitu. Eka usia berapa? 20 20 masih sakit amandel. masih Masih sakit amandel dan masih takut jarum suntik. masih. Eka tahu nggak waktu itu? Tahu? Pernah lihat dia sakitnya nggak? Pernah. Pernah lihat dia sakitnya? Saya pernah lihat sakitnya waktu dia membuka mulutnya gitu. Sini Merah. merah agak, itu pokoknya merahnya banget gitu. Oh. Jadi nggak rata itu, benjol-benjolnya itu nggak rata banget. Itu bengkak intinya membengkak sekali gitu. Kok tahu Anda dokter? Nggak, kan dia membuka mulutnya, Yeah. jadi saya tahu gitu. Oh. Saya tahu gitu. Tapi ya waktu itu Itu setelah dia makan apa? Waktu merah. itu makan apa ya? Kamu minum es kalau nggak salah ya. Itu minum air dingin. Air dingin. Air dingin langsung merah. Langsung merah. Pokoknya kelihatan banget itu bengkak gitu. Terus kelihatannya gimana? Apa menderita atau enggak itu? Ya yang ngerasain sih istri saya, jadi ya saya nggak merasa, jadi mungkin menderita kali ya. Enggak seperasaan ya. Cukup lumayan menderita lah ya. Seberapa sering kumatnya? Sering sih. Sering? Iya. Setiap hari, setiap minggu, seminggu sekali, sebulan sekali?
Oh enggak, setiap saya melanggar makanan-makanan itu, Setiap melanggar Mm-mm. makanan itu pasti pasti, kumat. pasti. Pernah nggak makan tapi juga kumat gitu? Pernah nggak? Enggak sih, Nggak. Jadi intinya kalau makan pasti pasti kumat. kumat, iya. Jadi kalau melanggar baru kumat. Tadi kan saya tanya seberapa sering kumatnya. Mungkin pertanyaan salah. Seberapa sering melanggarnya? Salah, iya. Kan ya itu kadang kalau di rumah kan udah tahu. Maksudnya kayak masakan kita masak nggak pakai Disesuaikan penyedap. ya. Iya, cuman kan kadang-kadang ada undangan makan atau ini yang harus makan di luar gitu kan. Ya. Nah, masakan mereka kan kadang penyedapnya apa gitu, terlalu gurih gitu. Nah, Kebanyakan itu. micin. Iya. Nah, itu kan itu pasti pulang udah kok badan nggak enak gitu, udah kayak meriang gitu. Udah tahu gitu, ini amandel nih gitu, kumat nih Itu gitu. kira-kira kalau di rata-rata dalam kurun waktu sebulan ada sekali atau enggak? Sebulan ada. Pasti ada sekali dalam Ada, sebulan pasti. atau lebih? Minimal sekali ada. Minimal sekali. Mm-mm. Karena apa? Kebanyakan itu karena nggak sengaja atau sengaja. Ada yang nggak sengajanya, ada yang sengaja gitu. Oh, Kalau gitu nggak ya. sengaja kan kayak udara misalnya panas banget, kayak kan pingin gitu, haus pingin yang dingin gitu. Nah itu suka, padahal minum dingin dikit aja deh. Cuman misalkan nggak nyampe 1 gelas gitu, setengah Iya. gelas aja udah langsung Itu ini. lupa gitu ya. Iya, kadang kan Ada suka, yang lupa, ya ada yang nggak lupa gitu ya. gitu. Kadang kan suka, oh iya ampun minum ini. Kenapa masih suka melanggar walaupun sakit gitu? Apa karena siapa tahu sudah sembuh, coba aja gitu atau gimana? Iya, pernah saya pikir ini kan udah puluhan tahun gitu. Ya. Maksudnya saya pikir udah puluhan tahun, kata dokter kan waktu itu harus dioperasi terus gitu. Tapi Iya. nyatanya sampai sekarang nggak kenapa-kenapa tuh. Nah ada pemikiran kayak gitu, udahlah makan gitu. Begitu makan, ya kok Sakit lagi. iya sakit lagi, berarti masih sakit ya. Ternyata belum Iya lurus. Oke. gitu. Jadi kalau di total itu berapa lama itu menderita sakit amandalnya? Sekitar 16 tahunan sih, Det. 16 tahunan. Berarti sampai kira-kira 2010. umur 20-an kan masih ya. Iya. Umur berapa sudah bebas dari sakit amandalnya itu? Pokoknya sekitar tahun 2010 2011. Usia berapa tuh? 25? 25-an ya, 25 26. 25-26 gitu ya. Mm-mm. Berarti sekitar 16 tahun lah ya. Iya. 16 tahun sakit amandel tidak tersembuhkan, harus operasi, setiap kali makan makanan yang dilarang pasti kumat, nggak Ya. boleh melanggar. Kalau melanggar pasti kumat. Nah ini permasalahannya. Suka es krim, sangat suka es krim, tapi tidak boleh makan es krim. Nah ini masalah ya, masalah cukup besar. Iya. Pernah melanggar karena kan suka makan es krim, ngilor lihat es krim, Iya. Udahlah langgar aja gitu. Pernah? Cukup sering. Waktu untuk usia yang kecil, yang waktu saya masih SD SMP itu sering. Oh, Gimana iya. namanya anak kan, Det, kadang Iya. suka orang tua sih bilang nggak boleh nanti sakit, nangis gitu. Iya. Ya maksudnya yang lain ini es krim kan enak gitu, nangis Iya. gitu. Akhirnya kadang kan orang tua, ya udahlah daripada saya nangis gitu dikasih, ntarnya sakit ya saya juga gitu. Tapi setelah sakit nggak menyesal ya? Iya, Kalau anak kayaknya tanpa kalau penyesalan. waktu kecil sih sakit ya udah. Nggak ada penyesalannya ya. Jadi terulang-ulang kayak gitu ya nggak apa-apa lah ya, 16 tahun ya itu. Iya. Kurun waktu 16 tahun. Jadi saudara, kita percaya berapa lama pun saudara sudah sakit, mungkin penyakitnya dikategorikan itu penyakit yang menetap dan menurut dokter tak tersembuhkan, ya harus operasi dan sebagainya. Percayalah Tuhan masih menyembuhkan. Tuhan masih Amin. bisa menyembuhkan. Nanti terakhir kita akan berdoa ya buat orang-orang yang sakit di bagian tenggorokannya, sakit di amandalnya, di tenggorokannya, sekitar situ ya, supaya Tuhan menjamah seperti Tuhan menjamah
saudara kita Aci ini. Nah selama kurun waktu 16 tahun itu kan sering kumat juga ya. Terus mungkin kita mau tahu kapan dan bagaimana disembuhkannya setelah 16 tahun sakit amandel. Untuk kapan kayak pastinya itu Ya. saya nggak tahu, Dad. Oh iya. Saya untuk masnya kapan, misalnya hari ini atau tanggal ini gitu, saya nggak tahu kapan itu pastinya. Jadi sembuhnya tidak terasa ya, Iya, nggak sadar ya? Iya, sembuhnya Nggak sadar ya? nggak terasa gitu, jadi nggak Ya. tahu gitu kapan pastinya. Nah itu bagaimana sembuhnya Nah, itu sadar waktu sadarnya kapan? iya. Namanya? Itu waktu Dad ada apa khotbah, terus Ya. pas waktu khotbah itu Dad cerita gitu bahwa Ya. di sini ada yang sakit siklusnya berulang-ulang, Ya. yang sering keluar masuk, pokoknya setiap tahun selalu masuk rumah sakit gitu. Ya. Terus waktu di sini disembuhkan, dipatahkan, udah sembuh gitu. Jadi nggak terulang lagi, nggak pernah masuk rumah Ya, sakit lagi. ya. Nah waktu itu karena waktu itu kan saya masih awal di sini, Ya. baru setahun 2 tahunan mungkin di sini. Ya. Nah jadi maksudnya belum terlalu ngerti gitu untuk ya. tentang itu. Jadi cuman saya mikirnya gini, siklusnya, iya kok kayak saya ya, istilahnya amandel ini kan siklusnya ya gitu-gitu, setiap kalau saya makan yang dilanggar itu pasti sakit gitu. Istilahnya saya makan es krim atau minuman dingin pasti sakit kan gitu, terulang terus gitu. Saya cuman kok kayak saya gitu, istilahnya kok kayak saya gitu. Terus sampai di rumah saya pas dengerin lagi khotbah itu, dengar ulang ya di rumah itu. Nah itu jadi semakin oh iya ini kan saya juga kayak gitu, amandel gitu. Jadi langsung baru keinget beberapa minggu ini, berapa waktu ini saya terakhir itu makan gorengan. Iya. Oh ya waktu itu Mbak di rumah tuh masak gorengan, bikin gorengan gitu. Bikin gorengan. Saya dari situ lah, oh ya waktu itu saya makan gorengan kok nggak kenapa-kenapa gitu. Saya ceritalah sama suami gitu. Kemarin aku makan gorengan kok nggak panas ya, nggak ini ya gitu. Jadi itu baru akhirnya cobalah dicek kan ke dokter gitu, ke dokter THT. Jadi sudah dicek ke dokter setelah sembuh itu ya? Iya. Terus? Iya gitu, terus ternyata kan emang sembuh, nggak ada gitu. Apa kata dokter? Kan ke dokter THT. Ya. Nah itu kan diperiksa kan gini, Dad, saya dari amandel ini saya ada sinus juga tuh. Sinus, makanya kan suka flu suka sering flu gitu karena radang itu suka flu. Nah waktu di dokter THT itu waktu itu kayak di USG ya atau di endoskopi ya atau bagaimana gitu. Ya nggak tahu lah. Ya itu hasilnya bagus. Ini saya normal gitu. Amandelnya normal dua-duanya. Maksudnya besarnya itu udah normal, udah kalau itu memang bengkak banget merah gitu. Terus ada kayak putih-putih itu namanya tuh itu kumannya gitu ya. Itu enggak gitu, bersih gitu. Oh bersih. Enggak, ini mah enggak sakit karena kan saya cerita sebelumnya ke dokter, Dok, saya ceritain kecil divonis gini gitu sama dia, diperiksa dokternya enggak, ini mah bagus, kayak maksudnya emang semestinya begini, jangan dioperasi, ntar kalau dioperasi kamu sering sakit gitu. Karena kan nggak ada lagi yang menyaring kuman, dokter bilang gitu. Oh gitu, jadi sembuh Dok gitu. Iya, loh emang ini nggak ada apa-apa gitu. Terus sinus juga kalau sinus kan di sini. Itu enggak gitu, enggak kenapa-kenapa gitu. Jadi gak semenjak biasanya bangun tidur kan agak kayak flu, bersin gitu. Dari situ. Jadi dulu suka flu juga rupanya ya. Iya. Sering sakit flu-nya. Iya, atau selalu berbarengan? Enggak. Jadi, selalu berbarengan. Enggak, karena kan memang yaitu karena amandel saya udah rusak, jadi nggak bisa menangkal virus gitu. Iya, jadi misalkan debu dikit gitu udah
langsung bersin-bersin gitu. Flu nanti akhirnya terus aja ke flu lanjut ke flu. Ada jadi batuk gitu. Kalau sekali flu berkepanjangan atau cepat? Paling enggak semingguan. Semingguan baru Semingguan. bisa sembuh. Iya. Itu juga disembuhkan. Iya. Oh, jadi itu yang sering flu juga. Iya. Jadi sejak sekarang itu nggak sering flu lagi. iya. Sekarang paling kalau flu gitu bisa setahun cuman sekali. Setahun cuma sekali. Numpang lewat. Numpang lewat. Iya, Iya. ya, setahun cuma sekali flu. Asal ada ya. Mungkin nggak enak kalau nggak ada ya. Jadi setahun sekali silakan mampir lah begitu. Iya. Setahun sekali, padahal dulu hampir sesering apa? Bisa dikatakan sebulan aja bisa 2 kali. 2 kali flu. Sebulan bisa 2 dua kali flu. kali. Iya. Terus kalau pagi kan pasti bersin karena sinus. Jadi bangun pagi tuh mesti kayak pilek gitu loh, Dep. Oh. Kayak gitu. Itu setiap pagi. Gitu. Setiap pagi. Setelah menikah begitu juga ya? Iya. Setelah menikah juga gitu ya? Iya, masih. Eka tahu kan? Setelah di sini sih udah mengalami kesembuhan itu. Setelah di sini 2010 itu. Itu 2010 ya? Berarti setelah menikah kurun waktunya berapa lama lagi disembuhkan itu setelah menikah? 5 tahunan. 5 tahunan? Iya. Jadi Eka merasakan penderitaan kamu cuma 5 tahunan gitu? Iya. 11 tahunnya dia sendiri, 16 tahun dia sendiri, 5 tahun bisa berbagi gitu ya. Sudah cek ke dokter dan dokter bilang semua bersih, amandelnya bagus, sudah disembuhkan, tapi nggak sadar. Iya. Sembuhnya gimana, sembuhnya kapan, nggak ketahuan. Iya. Tahu-tahu tiba-tiba seperti diingatkan oleh Roh Kudus begitulah ya kira-kira. Iya. Diingatkan oleh Tuhan, ini ternyata sudah sembuh. Baru ingat berapa hari yang lalu makan gorengan kok nggak masalah gitu ya, nggak sakit tenggorokan. Sebenarnya waktu dead khotbah itu, yang dead khotbah itu terus kan habis itu udah selesai khotbah terus nyanyi yang Engkau Tuhan penyembuhku. Oh iya, iya penyembuhku. Iya. Gitu. Nah pada saat itu berulang-ulang kayak ada, maksudnya saya mendengar ada suara, saya udah menyembuhkan amandel kamu gitu. Ya. Cuman kan waktu itu karena saya baru di sini, maksudnya nggak ngerti lah, maksudnya apa itu perasaan saya aja gitu, apa gimana. Iya. Cuman saya aminkan gitu. Nggak ngerti, nggak sadar bahwa itu suara Tuhan. Iya, iya, karena kan belum begitu ini. Tapi saya aminkan aja gitu. Iya. Nah pas di rumah itu tadi saya dengar gitu, ini, oh iya, jadi kayak kayak diinin lagi, kayak dipaksa untuk diinget lagi gitu loh. Kalau saya kan habis makan gorengan gitu. Ya. Gitu sih. Ya itu biasanya memang dikonfirmasi oleh Roh Kudus, diingatkan peristiwa-peristiwanya untuk mengkonfirmasi gitu ya. Nah ini kan sembuhnya nggak berasa, nggak sadar. Nggak didoain lagi kapan, juga. Nggak didoakan, nggak ditumpang tangan. Ya kan? Nah, kayak gitu. Nah mungkin orang penasaran nih, iya tapi sembuhnya karena apa? Kan orang suka penasaran gitu. Tapi sembuhnya kenapa? Jadi menurut kamu, kenapa kamu sembuh? Karena apa? Kenapa kok bisa sembuh? Karena apa? Ditumpang tangan? Enggak. Didoain? Enggak. Karena kalau saya ya, karena itu aja dengerin firman. Dengerin firman tiap minggu. Di rumah diulang-ulang. Ya. Jadi saudara, mendengar firman itu adalah perkara yang sangat penting. Jadi jangan anggap enteng ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan firman hidup. Saudara harus benar-benar bersiap menerima mujizat Tuhan. Nggak perlu tunggu altar call, tumpang tangan. Sekarang nggak bisa altar call lagi pandemi. Ya kan? Nggak bisa tumpang tangan lagi pandemi, dilarang. Jadi nggak perlu seperti itu. Nah kasus ini cocok digunakan saat-saat ini. Alangkah hebatnya, alangkah luar biasanya kalau semua jemaat Tuhan
ketika datang beribadah, baik secara offline maupun secara online, Iya. ketika mendengar firman yang disampaikan atau ketika memuji menyembah Tuhan, mereka siap hatinya untuk menerima mujizat Tuhan. Iya. Mereka percaya bahwa ketika mereka menyembah Tuhan, mujizat bisa terjadi. Ketika mereka mendengar firman, mujizat bisa terjadi. Iya. Nah, sebetulnya mujizat bisa terjadi saat Iya, itu. iya. Nggak perlu tunggu altar call, siapa yang sakit gitu kan. Iya, iya. Ditumpang tangan oleh Pak Pendeta. Nggak perlu harus selalu begitu. Kadang-kadang kita perlu tumpang tangan. Tapi seringkali ketika hati kita siap, ketika kita benar-benar percaya, ketika kita mendengar firman secara serius, maka kesembuhan bisa terjadi. Mujizat bisa terjadi. Bahkan Amin. ketika saudara mendengarkan kami ngobrol-ngobrol seperti ini, mujizat bisa terjadi, kesembuhan bisa terjadi. Yang dibutuhkan cuma kesiapan hati saudara dan percaya, ya. Makanya saya dorong setiap saudara, jangan pernah menganggap remeh sebuah ibadah, baik yang offline maupun yang secara online. Jangan terlambat karena bisa saja mujizat terjadi di awal ibadah, di pembukaan ibadah, kan begitu ya saudara. Jadi bisa saja mujizat terjadi di awal, bisa terjadi di tengah, bisa terjadi waktu pujian penyembahan. Berapa kali juga terjadi kan di sini pujian penyembahan orang-orang disembuhkan. Ketika firman disampaikan bisa terjadi juga mujizat Tuhan. Ketika doa setelah penyembahan atau doa setelah firman atau penyembahan kita nyanyi setelah firman, itu bisa juga terjadi kesembuhan. Atau ketika hamba Tuhan berdoa secara massal walaupun tidak tumpang tangan, bisa saja terjadi kesembuhan. Bahkan kalaupun saudara di rumah dan kami di sini, bisa saja terjadi kesembuhan, bisa saja terjadi mujizat bahkan tanpa saudara sadari, ya. Seperti yang dialami oleh Aci, dia tidak sadar kapan dia disembuhkan, dia tidak sadar bagaimana cara Tuhan menyembuhkan, ya nggak ada aliran listrik yang mengalir, kejang-kejang sampai terpental 100 meter, nggak ada fenomena yang seperti itu, yang nggak harus selalu ada memang, tapi toh disembuhkan. Jadi mujizat itu sebetulnya kalau hati saudara siap, kalau saudara percaya dengan mudah bisa terjadi. Nggak perlu hamba Tuhan tumpang tangan, nggak perlu hamba Tuhan tunjuk sakit saudara. Ketika saudara dengar firman, semua bisa disembuhkan, mujizat bisa terjadi. Ya. Jadi saya dorong setiap saudara, setiap mengikuti ibadah live streaming online, ya datang dengan hati yang terbuka, datang dengan hati yang percaya ketika firman Tuhan dilepaskan. Itulah firman hidup untuk saudara dan itu benih iman yang membuat saudara bisa menerima mujizat Tuhan. Jangan pernah anggap remeh firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang memang saudara tahu terhubung dengan sorga dan dia menyampaikan firman bukan dari hasil pertimbangan pikirannya sendiri, tetapi benar-benar fresh from the heaven. Jadi fresh dari sorga. Dia sampaikan berita firman, suara Tuhan. Ketika seseorang mendengar suara Tuhan, maka mujizat bisa terjadi. Hatinya terbuka, hatinya percaya, mujizat bisa terjadi. Waktu ikut acara TMB, Tuhan masih bekerja. Juga jangan main-main, ayo yang serius. Ikuti dari awal sampai akhir. Karena saya mendapati ada orang-orang yang ikut program Tuhan masih bekerja atau ibadah online. Jadi sesuka-sukanya karena nggak kelihatan pendeta. Kalau kelihatan pendeta masih sungkan gitu kan. Kalau di rumah sendiri kan telat nggak apa-apa. Ya kalau telat 5 menit oke lah, kalau telat 1 jam namanya bukan telat kan gitu. Udah mau doa penutup baru hadir. Karena pikirannya nanti kan bisa lihat videonya lagi. Videonya selalu ada di situ. Nah terkadang ada perbedaan karena kita nggak tahu kapan Tuhan akan bergerak, kapan Tuhan akan bekerja. Walaupun saya tetap percaya ketika saudara mendengar videonya secara ulang, tidak langsung, saudara juga bisa menerima jamahan Tuhan. Tapi alangkah lebih baiknya saudara menerima fresh from the heaven. Jadi bukan hasil rekaman, tapi fresh from the heaven pada waktunya. Itu akan jauh lebih baik. Haleluya. Ya. Kalau saudara sudah disembuhkan, tidak sadar, saudara tahu-tahu sembuh, ya seringkali memang kejadiannya seperti itu, nggak sadar karena
Karena memang tidak ada doa secara khusus gitu ya. Iya, Cuma enggak. dengar firman. Dan baik sekali apa yang dilakukan oleh Aci tadi, dia mendengar ulang rekaman khotbahnya. Jadi ada baiknya surat dengar ulang rekaman khotbahnya. Sekarang ada channel YouTube, puji Tuhan untuk itu. Jadi Iya, bisa terus kembali ke diulang-ulang. sana, lihat rekamannya, dengar ulang rekamannya, bahkan gratis lagi. Ya, puji Tuhan untuk gratis. Ya, sakit bukan hanya sakit amandel, sakit flu-nya juga disembuhkan, ya. Yang apa penyebab sakit penyakitnya hilang, dicek dokter semuanya bagus, nggak Iya, ada peradangan lagi. Tadi kan dibilang yang paling bereaksi itu es krim ya, iya, ya es krim ya. Nah kita mau cek nih, kita mau cek benar-benar sudah sembuh atau belum, kita akan tes, kita akan berikan es krim untuk dimakan, kita akan cek. Ya biasanya kan langsung berasa tenggorokannya iya, nggak enak, iya. besokannya naik Iya, suhu tubuhnya. Ya, demam. saudara kita akan tes kesembuhannya, apakah sekarang dia masih sembuh, kita akan berikan es krim untuk dicoba. Silakan. Nah, ya, jadi kita sudah siapkan es krim untuk ngetes apakah Aci sudah disembuhkan secara permanen sampai sekarang. Itu sudah cukup lama, nggak ada kumat-kumat lagi ya? Iya. Nggak pernah kumat ya? Yang itu udah makan apapun itu Nggak nggak masalah masalah, iya. Oke, puji Tuhan. Ini es krimnya cukup banyak, mau dibagi 2? Nanti aku sisanya aja. Oke, silakan. Enak. Enak banget. Aku mau dong. Ya saudara kalau mau dikasih es krim di TMB sakit amandel dulu disembuhkan, akan dites, diberikan es krim. Mungkin sementara Aci makan es krimnya, kayaknya cukup menikmati. Saya tanya Eka dulu, waktu diceritakan, kayaknya aku sudah sembuh, kemarin aku makan gorengan, nggak kenapa-napa gitu kan, nggak sakit, tenggorokannya enak-enak aja gitu ya. Terus reaksinya gimana? Reaksinya? Ya kalau reaksi saya sebagai suami terharu banget gitu kan. Sampai wah ini benar-benar luar biasa ya. Pekerjaan Tuhan di tempat ini khususnya. Saya aja waktu cerita begini aja saya merasakan hadirat Tuhan benar gitu. Apalagi waktu istri saya disembuhkan. Saya benar-benar kagum gitu ya, pekerjaan Tuhan luar biasa di tempat ini gitu. Ya saudara, ini sambil kita ngobrol-ngobrol, ini Eka dari tadi mencucurkan air mata nih, kelihatan nggak di kamera tuh? Ya, kita percaya Tuhan sedang bekerja dan Tuhan masih terus bekerja. Ya. Amin. Terharu, terus jadi apa ya namanya? Jadi terhadap Tuhan itu rasanya wah Tuhan luar biasa kayak gitu ya. Kayak gitu ya, bersyukurlah gitu ya. Iya. Karena kan sakit yang terus berulang kayak gitu kan menyusahkan ya sebetulnya. Iya. Menyusahkan, tidak sembuhkan ya. Haleluya. Sudah makan es krimnya? Sudah berapa lama? Sudah berapa? Oh lumayan. Gimana tenggorokannya? Nggak kenapa-kenapa. Nggak kenapa-napa. Nggak Berarti kenapa-kenapa. sudah apa? Sudah total kesembuhannya, sudah lengkap kesembuhannya. Nah saudara, percayalah kepada firman. Firman dapat menyembuhkan saudara. Bahkan nggak perlu ditumpang tangan oleh seorang hamba Tuhan. Saudara nggak perlu memburu-buru seorang hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan. Atau saudara memburu-buru seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Lalu cari penumpangan tangan ya, kejar-kejar hamba Tuhan untuk bisa ditumpang tangan. Nggak perlu seperti itu saudara, karena jalan kesembuhan itu ada banyak sebetulnya. Kadang-kadang orang disembuhkan memang lewat penumpangan tangan. Kadang-kadang orang disembuhkan
lewat firman yang disampaikan. Ya. Kadang-kadang orang juga disembuhkan ketika dia membaca firman dan menerima rema, pewahyuan dari firman tersebut dan dia disembuhkan. Kadang-kadang ketika hamba Tuhan berbicara menyampaikan firman Tuhan, ada kata-kata yang diucapkannya menginspirasi saudara, lalu kata-kata inspirasional itu membangkitkan iman saudara dan saat itu saudara bisa disembuhkan. Ya. Jadi jalur kesembuhan itu cukup banyak. Jangan cuma tahu satu jalur kesembuhan. Karena saya melihat, memperhatikan kebanyakan orang Kristen hanya tahu satu jalur kesembuhan. Pokoknya cari hamba Tuhan yang diurapi. Cari hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan. Ya, saya sendiri nggak tahu saya punya karunia kesembuhan atau enggak. Tetapi saya yakin firman punya kuasa. Ya. Firman yang bisa menyembuhkan. Itu sebabnya sepanjang saya menyampaikan firman Tuhan, seringkali ada orang-orang yang disembuhkan karena firman memang punya kuasa. Firman punya kuasa untuk menyembuhkan, firman punya kuasa untuk mencipta. Jadi setiap firman yang disampaikan itu berharga. Itu benih iman dan itu benih potensi untuk kita mengalami mujizat. Untuk kita menerima mujizat. Nah sebetulnya dalam TMB seperti ini, walaupun saya mewawancarai seseorang, sebetulnya kita sedang menyampaikan firman Tuhan, saudara. Hanya saya menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang berbeda. Menyampaikan firman pun bukan hanya dengan khotbah, ya kan? Ketika kita bersaksi, itu juga menyampaikan firman Tuhan. Ya, ketika kita ngobrol-ngobrol seperti ini, lalu di-shoot di depan kamera, itu juga memberitakan firman Tuhan. Ya. Bahkan ketika saudara melihat video ini, lalu saudara merasa diberkati, dijamah oleh Tuhan, lalu saudara share videonya, itu juga memberitakan firman Tuhan. Jadi memberitakan firman Tuhan juga ada banyak caranya. Ketika saya share video yang 1 menitan itu, enggak sampai 1 menitan, di grup WA atau di WA saudara, lalu saudara share lagi, itu juga bagian dari memberitakan firman Tuhan. Dan saudara, kita harus terus-menerus memberitakan firman. Mengapa? Karena kita tidak akan pernah tahu kapan seseorang dijamah oleh firman Tuhan. Tetapi kita tahu dan sangat tahu firman Tuhan punya kuasa untuk menjamah kehidupan seseorang, mengubahkan kehidupan seseorang, menyembuhkan orang yang sakit, memberikan semangat kepada yang letih lesu, memberikan pengharapan kepada yang kehilangan pengharapan. Ya, jadi percayalah Tuhan masih bekerja dan melalui firman yang disampaikan, Tuhan juga akan bekerja. Alkitab berkata firman yang keluar dari mulut Allah, dilepaskan oleh Allah dari sorga, itu nggak pernah akan kembali ke sorga dengan sia-sia, ya kan? Firman itu akan melaksanakan kehendak Allah, akan melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau dia harus menyembuhkan, maka orang akan disembuhkan. Kalau dia harus mengubahkan, maka orang akan diubahkan. Nah, saya percaya melalui firman yang diberitakan, orang bukan hanya disembuhkan, tapi juga diubahkan, orang dijamah, diubahkan, dibalikan, dibelokkan jalan hidupnya dan sebagainya. Ada banyak kesaksian ketika firman Tuhan diberitakan, orang terjamah dan mengalami perubahan hidup dan mengalami kesembuhan. Nah, saya percaya saudara juga akan mengalami yang sama dengan mereka. Ya. Amin. Ya. Dan bahkan Aci ini tidak hanya mengalami sembuh dari sakit amandelnya saja, sembuh dari sakit flu-nya saja, tetapi juga dari sakit menstruasi. Ya. Itu luar biasa. Tapi kita simpan untuk Senin depan. Ya. Senin depan kita akan mendengarkan kesaksian lagi bagaimana dia sembuh dari sakit menstruasinya. Bagaimana caranya, dan tentu pada akhir acara di Senin depan kita akan berdoa untuk orang-orang yang punya masalah menstruasi. Hari ini secara khusus kita akan berdoa untuk orang-orang yang punya masalah di tenggorokannya. Amandel atau sering radang, pokoknya masalah di tenggorokan lah ya, kita doakan. Nah saudara, mereka Aci telah disembuhkan
ketika dia ikut mendoakan saudara, percayalah saudara juga bisa mengalami apa yang dia alami. Kalau dia bisa mengalaminya, saudara juga bisa mengalaminya. Ayo sekarang kita berdoa ya, buat semua yang ada di seluruh dunia ini, nggak tahu dari mana, karena di program TMB kemarin juga ada seorang dari kalau nggak salah dari Swiss itu memberikan komentar di kolom komen, amin katanya gitu. Jadi dari Swiss itu kedengaran aminnya sampai ke sini. Haleluya. Jadi kita nggak pernah tahu video ini akan sampai kemana. Tapi kita akan berdoa untuk semua saudara yang melihat tayangan ini, supaya Tuhan menyembuhkan saudara dari sakit amandel atau sakit di bagian tenggorokan. Ya, kita akan berdoa juga bagi orang yang ada benjolan di tenggorokannya dan sebagainya, pokoknya di bagian tenggorokan. Yuk kita berdoa sama-sama, saudara yang di rumah, kalau saudara sakit, kalau saudara sedang sakit di bagian tenggorokan, apapun masalahnya, entah radang tenggorokan, radang amandel, atau ada benjolan di bagian tenggorokan saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan, dan percayalah ketika saudara melihat tayangan ini, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan, membawa semua orang yang ada di rumah, yang sedang ada di rumah, yang melihat tayangan ini Tuhan. Mereka telah mendengar kesaksian dari saudara mereka Tuhan. Bahwa Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit amandel sejak SD. Dan selama 16 tahun sakit itu tidak pergi. Tetapi ketika mereka menerima firman, ketika dia menerima firman, firman bekerja dalam hidupnya, firman bekerja dalam tubuhnya, dan sakit amandelnya disembuhkan secara total, sehingga dokter tidak bisa melihat bekas-bekas sakit penyakit itu, karena amandelnya sehat, bersih, sempurna. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau bisa melakukan kepada saudara kami ini, maka kami percaya Engkau bisa melakukan kepada setiap kami juga. Itu sebabnya pada hari ini kami membawa saudara-saudara kami yang sakit di bagian tenggorokannya, sakit radang tenggorokan, sakit amandel, sakit flu, sakit apapun juga di bagian tenggorokannya. Kami perintahkan sekarang semua sakit penyakit itu pergi sekarang di dalam nama Yesus, pergi sekarang di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk orang-orang yang ada benjolan di bagian lehernya, sebelah kiri atau sebelah kanan. Kami berdoa di dalam nama Yesus sekarang, semua benjolan di bagian leher itu kami perintahkan pergi sekarang, lenyap di dalam nama Yesus, lenyap sekarang di dalam nama Yesus, sekarang juga lenyap di dalam nama Yesus. Dan kami percaya kuasa Tuhan jatuh menimpa mereka. Kuasa Tuhan tercurah atas hidup mereka, menjamah hidup mereka sepenuhnya, menjamah tubuh mereka sepenuhnya, sembuh dari sakit penyakit di bagian tenggorokan di dalam nama Yesus. Oh, hamba berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang sakit di bagian belakang lehernya, mungkin karena kolesterol, mungkin karena tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah atau apapun juga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua rasa sakit itu lenyap sekarang di dalam nama Yesus. Semua akar penyebabnya dicabut dalam nama Yesus. Sembuh sempurna sekarang di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya nama Tuhan akan dimuliakan dan orang-orang akan disembuhkan saat ini juga. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa memeteraikan semua kesembuhan ini di dalam satu nama yang besar, yang luar biasa, yang telah menebus kami dengan nyawanya sendiri, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Saudara, saya percaya hari ini saudara akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk Eka, untuk Aji yang telah hadir di TMB, tapi Senin depan hadir lagi. Dan kita akan melanjutkan kesaksiannya. Ya saudara, kita tidak akan membuang-buang kesempatan ini. Saudara juga jangan membuang-buang kesempatan. Bagaimana masalah menstruasi, sakit menstruasi bisa disembuhkan juga oleh Tuhan. Itu luar biasa saudara ya. Jadi kita akan wawancarai mereka lagi, bagaimana kejadiannya, bagaimana sakitnya, dan bagaimana Tuhan menyembuhkannya. Saudara mau tahu? Jangan lupa Senin depan lihat lagi TMB hari Senin jam 8 malam. Nah, saudara yang belum subscribe, jangan lupa saudara subscribe, lalu klik tombol loncengnya supaya saudara bisa menerima notifikasi dari kami setiap kami
mengupload video yang baru yang saya percaya akan sangat memberkati saudara, berguna untuk pertumbuhan rohani saudara, untuk membangkitkan iman saudara. Program TMB ini dibuat secara khusus untuk memberitahu semua orang bahwa Tuhan masih bekerja. Dan saya percaya semua saudara akan mengerti, memahami bahwa Tuhan masih bekerja. Karena saya yakin berita ini dibutuhkan oleh orang-orang di masa-masa sulit ini, di masa pandemi ini. Orang akan harus tahu, orang harus percaya bahwa Tuhan masih bekerja dan Tuhan akan terus bekerja. Ya, bagi saudara yang merasa terjamah melalui TMB ini, jangan lupa kirimkan kesaksian saudara di hotline chat ya yang ditayangkan di bawah. Di hotline chat kirimkan kesaksian, nanti akan saya bacakan. Nah, ada satu kesaksian yang saya mau bacakan dari TMB minggu lalu, Senin lalu. TMB Senin lalu kita membahas atau membedah lagu Ajarku Percaya. Itu lagu yang Tuhan berikan kepada saya untuk diciptakan. Nah, ternyata ada yang dijamah secara khusus oleh Tuhan melalui program TMB yang lalu dan dia mengirimkan kesaksiannya, tapi orangnya nggak mau disebutkan namanya, jadi saya tidak sebutkan namanya. Dia bilang seperti ini, saudara. Ketika menyaksikan video bedah lagu ini, hati saya langsung bergidik. Saya langsung tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam diri saya. Benar saja, air mata langsung mengalir di sepanjang pembedahan lagu, bait demi bait, kalimat demi kalimat. Karena ingat saudara, dalam pembedahan lagu kita juga sebetulnya sedang menyampaikan firman Tuhan. Ya. Jadi itu adalah firman. Makanya tidak heran orang akan dijamah oleh firman Tuhan. Dia melanjutkan seperti ini. Malam sebelumnya entah kenapa hati saya terasa hampa. Saya merasa hidup kok begini amat. Begini lagi dan begini lagi. Kasihan. Ada rasa jenuh yang amat sangat dan bikin frustrasi. Pelan-pelan bibir saya mulai menyanyikan sebuah pujian. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mungkin yang lagu yang itu. Hatiku percaya, mungkin itu ya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Itu semua kata-katanya hatiku percaya. Karena nggak ada pemusiknya, jadi saya nggak tahu lagunya. Saya terus bernyanyi dengan hati yang penuh kesesakan katanya. Saya tumpahkan semua emosi saya sampai akhirnya Roh Kudus memberi impresi dan saya deklarasikan. Keesokan harinya saya digerakkan untuk membuka video Tuhan Masih Bekerja. Jadi dia enggak yang siaran langsungnya, upload videonya. Sebenarnya saya ingin live video di awal tapi tertahan. Nah ini kesalahan banyak orang. Kalau nonton video TMB cuma sedikit live, ditinggal. Harus sampai akhir. Harus full ya. Harus full dari awal sampai akhir. Bagaimana kita bisa menerima berkat yang full kalau baru pendahuluan, orang nyanyi baru satu kalimat, langsung di close, ditutup, sudah tidak akan diberkati. Jadi jangan biasakan untuk melihat program TMB atau ikut ibadah cuma di awal langsung live. Artinya yang penting gua absen deh gitu ya. Enggak gitu. Ya, karena tujuan kami adalah memberkati semua orang. Ya. Lalu saat bedah lagu dimulai, semua penjelasan kata demi kata dalam lagu itu bagai membuka semua borok saya. Rupanya banyak borok. Air mata terus mengalir, tetapi bukan lagi karena mengasihani diri sendiri. Selama ini saya tahu gada dan tongkat Tuhan menyertai saya, tapi saya tetap sulit untuk percaya. Betul, saya butuh bantuan Tuhan untuk dapat percaya. Hati saya semakin hancur-hancuran saat bait kedua lagu itu dibedah. Lirik lagu itu berkata, dia yang menebus saya ini miliknya, ciptaannya. Dalam kondisi apapun, dia tidak tinggalkan saya meski saya seringkali melepas kepercayaan saya akan janjinya. Ketika pembedahan sampai pada kalimat, ajarku percaya pada maksud baikmu, itu benar-benar pukulan terakhir yang sangat telak. Air mata saya kian deras mengalir. Pembedahan kalimat itu membuat hati saya mencerit. Menyadari bahwa saya tidak percaya akan maksud baik Tuhan,
atas apa yang terjadi dalam hidup saya. Nah, ini yang banyak kali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak percaya pada maksud baiknya Tuhan. Saat dikatakan kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, hal pertama yang harus kita lakukan adalah screening. Jadi saat dikatakan screening, saya baru sadar bahwa selama ini saya terus membiarkan roh mengasihani diri sendiri bekerja melebihi Roh Kudus dalam hidup saya. Nah, roh mengasihani diri ini memang roh yang menurut saya salah satu yang paling jahat. Itu sangat melemahkan kita. Orang susah bangkit kalau dia mengentertain roh mengasihani diri sendiri. Jadi kita harus bangkit dan mengalahkan roh mengasihani diri. Lanjut, saya capek, dia bilang, muak dengan semua kehidupan yang agamawi. Disitulah saya tidak jadi lagi, disitulah saya jadi tidak lagi bisa percaya pada maksud baik Tuhan atas hidup saya. Saya melihat fakta lebih besar daripada Tuhan. Itu kisahnya. Terakhir, terima kasih TMB. Inilah yang menjadi doa saya sekarang kepada Tuhan. Ajarku percaya semua janjimu, ajarku pahami kasih setiamu, ajarku percaya pada maksud baikmu, berserah berharap hanya kepadamu. Ini kalimat terakhir dari lagu itu. Ajarku percaya pada maksud baikmu, berserah berharap hanya kepadamu. Itu kesaksian yang ada. Nah, saudara kirimkan kesaksian kalau saudara menerima jamahan Tuhan atau disembuhkan, ya, saudara bisa kirimkan ke hotline chat atau dan di kolom komen. Jangan lupa saudara tuliskan juga di kolom komen. Itu saja pesan saya dan hari ini saya rasa cukup. Sampai ketemu kembali Senin depan dengan Aci dan Eka kembali dengan kesaksian yang berbeda tentunya. Selamat malam semuanya. God bless you all. Percayalah Tuhan masih bekerja.